Nah, malam hari ini kita akan lanjut dengan kisah Dina dan Sikem. Kejadian 34 ayat 1 sampai 31. Nah, ini menarik ya. Padahal minggu lalu kita bahas bahwa Yakub pun penuh dengan usaha untuk bisa sampai ke Sikem. Tapi malah di Sikem dia malah menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, kita akan pelajari malam hari ini. Sebelum kita mulai, kita akan buka dengan doa. Karena minggu kemarin kita merayakan Tuhan Yesus sebagai Raja alam semesta, gitu ya. Nah, maka kita akan menyanyikan satu lagu pujian, yaitu mengenai Yesus Raja semesta. Mari kita mungkin bisa menyanyikan bersama-sama di tempat kita masing-masing. Mari kita buka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra, Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Agustinus dari Hippo, Santo Hieronymus, Santo Yohanes Chrysostomus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebentar, saya ganti share screen-nya. Oke, selamat datang yang baru bergabung. Malam hari ini kita baru mulai ya, kita baru menyanyikan satu lagu pujian, Terpuji Raja Kristus. Nah, mari kita baca dulu, kita lanjut baca KGK nomor 43. Kalau kita berbicara tentang Allah dengan cara demikian, maka bahasa kita memang mengungkapkan diri secara manusiawi. Namun dengan sebenarnya menyangkut Allah sendiri, walaupun tidak mampu menyatakan dia dalam kesederhanaannya yang tak terbatas. Kita harus sadar bahwa antara pencipta dan ciptaan tidak dapat dinyatakan satu keserupaan tanpa menegaskan satu keserupaan yang lebih besar lagi. Mengenai Allah, kita tidak dapat memahami siapa dia, tetapi hanya siapa yang bukan dia dan bagaimana semua makhluk yang berhubungan dengan dia. Nah, ini ya, jadi ini menegaskan bahwa kita bisa mengkira-kira Allah melalui ciptaan, gitu ya, karena memang
semua makhluk berhubungan dengan Allah. Tapi tetap kita tidak bisa menjelaskan Allah secara manusiawi. Gitu ya. Kita tidak bisa menyederhanakan Allah, padahal Allah ini tidak terbatas. Itu KGK nomor 43. Nah, malam hari ini kita akan baca dulu dari Kejadian 34 ayat 1 sampai 31. Mungkin saya bisa minta tolong Tristan untuk membacakan, apakah bisa Tristan? Oh, Mas Bertus nggak bisa. Saya Oke, sambil makan soalnya. oke, siap. Oke, Tristan. Oke, kalau begitu saya bacakan saja ya. Kejadian 34 ayat 1 sampai 31, Dina dan Sikem. Pada suatu kali, pergilah Dina, anak perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem, anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Tetapi terikatlah hatinya kepada Dina, anak Yakub. Ia cinta kepada gadis itu, lalu menenangkan hati gadis itu. Sebab itu berkatalah Sikem kepada Hemor ayahnya, ambillah bagiku gadis ini untuk menjadi istriku. Kedengaranlah kepada Yakub bahwa Sikem mencemari Dina, tetapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternaknya. Jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. Lalu Hemor ayah Sikem pergi mendapatkan Yakub untuk berbicara dengan dia. Sementara itu anak-anak Yakub pulang dari padang, dan sesudah mendengar peristiwa itu, orang-orang ini sakit hati dan sangat marah karena Sikem telah berbuat noda di antara orang Israel dengan memperkosa anak perempuan Yakub. Sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan. Berbicaralah Hemor kepada mereka itu, hati Sikem anakku mengingini anakmu. Kiranya kamu memberikan dia kepadanya menjadi istrinya. Dan biarlah kita mengambil. Berikanlah gadis-gadis kamu kepada kami dan ambillah gadis-gadis kami. Tinggallah pada kami. Negeri ini terbuka untuk kamu. Tinggallah di sini. Jalanilah negeri ini dengan bebas dan menetaplah di sini. Lalu Sikem berkata kepada ayah anak itu dan kepada kakak-kakaknya, biarlah kiranya aku mendapat kasihmu. Aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta. Walaupun kamu bebankan kepadaku uang jujuran dan uang mahar, seberapa banyak pun, aku akan memberikan apa yang kamu minta. Tetapi berilah gadis itu kepadaku menjadi istriku. Lalu anak-anak Yakub menjawab Sikem dan Hemor ayahnya dengan tipu muslihat. Karena Sikem telah mencemari Dina adik mereka itu. Berkatalah mereka kepada kedua orang itu, kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat, sebab hal itu aib bagi kami. Hanyalah dengan syarat ini kamu dapat menyetujui permintaanmu. Kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Barulah kami akan memberikan gadis-gadis kami kepada kamu dan mengambil gadis-gadis kamu. Maka kami akan tinggal padamu, dan kita akan menjadi satu bangsa. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan kami, dan kamu tidak disunat, maka kami akan mengambil kembali anak itu, lalu pergi. Lalu Hemor dan Sikem anak Hemor menyetujui usul mereka. Dan orang muda itu tidak bertangguh melakukannya, sebab ia suka kepada anak Yakub. Lagi pula ia seorang yang paling dihormati di antara seluruh kaum keluarganya. Lalu pergilah Hemor dan Sikem anaknya itu ke pintu gerbang kota mereka. Dan mereka berbicara kepada penduduk kota itu. Orang-orang itu mau hidup damai dengan kita. Biarlah mereka tinggal di negeri ini dan menjalaninya dengan bebas. Bukankah negeri ini cukup luas untuk mereka? Maka kita dapat mengambil gadis-gadis mereka menjadi istri kita dan kita dapat memberikan gadis-gadis kita kepada mereka. Namun hanya dengan syarat ini, orang-orang itu setuju tinggal bersama-sama dengan kita sehingga kita menjadi satu bangsa. Yaitu setiap laki-laki di antara kita harus disunat seperti mereka bersunat.
ternak mereka, harta benda mereka, dan segala hewan mereka, bukankah semuanya itu akan menjadi milik kita? Hanya biarlah kita menyetujui permintaan mereka, sehingga mereka tetap tinggal pada kita. Maka usul Hemor dan Sikem anaknya itu didengarkan oleh semua orang yang datang berkumpul di pintu gerbang kota itu. Lalu disunatlah setiap laki-laki, yakni setiap orang dewasa di kota itu. Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina. Setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut serta membunuh setiap laki-laki. Juga Hemor dan Sikem anaknya dibunuh mereka dengan mata pedang. Dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem, lalu pergi. Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang terbunuh itu, lalu menjarah kota itu, karena adik mereka telah dicemari. Kambing dombanya dan lembu sapinya, keledainya dan segala yang di dalam dan di luar kota itu dibawa mereka. Segala kekayaannya, semua anaknya dan perempuannya ditawan dan dijarah mereka. Juga seluruhnya ada di rumah-rumah. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris. Padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah. Dan kita akan dipunahkan, aku berserta seisi rumahku. Tetapi jawab mereka, mengapa kita diperlakukannya sebagai seorang perempuan Sunda? Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat datang Mbak yang baru bergabung. Malam hari ini kita lanjut membahas Kejadian 34 ayat 1 sampai 31. Nah, tadi kita sudah baca firman untuk malam hari ini. Nah, silakan siapa yang mau sharing? Ini mungkin ada. Oh, monggo Mas Kris, silakan, luar biasa. Iya, oke, dari perikop ini yang bisa saya pelajari itu yang pertama itu dari Dina ya. Dina itu, kan kondisinya mereka ini kan baru sampai tinggal di tempat yang asing gitu loh, Yakub beserta keluarganya itu. Tapi Dina ini pergi keluyuran mungkin ya, bisa dibilang gitu, keluyuran ke tempat orang dan Yakub membiarkannya seorang diri ke tempat yang asing gitu loh. Kalau kita punya anak perempuan lagi, anak kita mau ke tempat yang jauh aja kita udah was-was atau gimana kan, tapi ini kayak lose control aja si Yakubnya. Terus ya ini mungkin yang menyebabkan, Dina ini, ya sasaran empuk gitu loh. Nah, jadi yang saya tangkap sih Dinanya juga nggak bisa jaga, apa namanya, ya mungkin dibilang jaga diri atau gimana, tapi satu sisi Yakubnya juga lost control, pas kejadian itu juga Yakub nggak ada intervensi apa-apa gitu kesannya. Dia dia nggak, apa, kayak ngumpulin anaknya yang lelaki terus berunding atau gimana gitu, tapi dia diem aja. Jadi kayak kebapaannya itu ya, gimana ya, kan sebagai kepala kepala dalam rumah tangga itu kan selain menyediakan sandang papan pangan kan, itu kan satu hal ya. Nah, satu hal yang lain itu kan kepala keluarga itu kan harus jadi pemimpin, terus harus apa ya, eee, harus berdiri paling depan dalam kondisi yang kayak gini gitu loh, kondisi yang nggak enak, krisis-krisis seperti ini kan dia harus, eee, take over lah istilahnya gitu. Tapi ini kesannya membiarkan gitu loh. Nah, itu yang saya lihat dari si Yakub ya. Ya mungkin dia memang benar, dia ada ketakutan kan di ayat yang terakhir itu. Dia sadar kalau kalau mereka itu kecil dikit dan, apa ya, terancam gitu loh. Tapi dia
di perikop ini dia juga nggak mengekspresikan kemarahannya atau gimana gitu loh. Jadi benar-benar nggak ada respon sama sekali gitu loh. Kebapaannya itu nggak muncul gitu loh. Nah itu, terus itu yang kedua lah ya, dari sisi Yakub, pertama dari sisi Dina, yang kedua dari sisi Yakub, nah yang ketiga ini dari anak-anaknya, anak-anaknya yang lelaki ini. Dia memanfaatkan, perjanjian, Israel dengan Allah, yaitu sunat itu untuk tindakan kejahatan ya. Dia menumpas satu kota, tapi memanfaatkan, perjanjian itu. Jadi kayak tipu muslihat itu loh. Nah itu kalau yang saya tangkep, kalau di diimplementasikan di kehidupan kita sehari-hari, ya memang sih kita nggak akan pakai ayat untuk membunuh orang ya. Cuma mungkin kita memakai ayat untuk membenarkan tindakan kita yang salah. Bisa jadi seperti itu gitu loh. Kan mirip-mirip ya gitu. Jadi ya contohnya misal kayak seperti yang kita ketahui kan ada ayat-ayat kayak, "Hai istri-istri tunduklah pada suamimu," gitu, eee, "seperti kamu tunduk terhadap Tuhan." Nah mungkin kalau suami-suami yang nggak takut sama Tuhan men mem mengutip ayat itu bisa mengutip ayat itu untuk, eee, apa ya, untuk, menindas istrinya gitu loh, "Eh kamu jangan macam-macam ya, kamu ada ayat ini kamu harus tunduk," misal kayak gitu. Itu kan sama aja kayak gitu, me memanipulasi kebenaran firman Tuhan untuk kepentingan diri sendiri gitu. Sama juga dengan ini, memanipulasi kebenaran perjanjian sunat antara Allah dan Israel untuk melakukan kejahatan. Masalahnya dia kan nyerangnya itu nggak cuma ke si Hemor sama anaknya, tapi ke seluruh kota dan menjarah lagi. Itu kan kejahatan gitu loh maksudnya. Lebih dari itu gitu. Ya itu sih yang aku tangkap dari tiga poin ya. Ya, itu doang Mas. Makasih. Wah, luar biasa. Mas Kris sudah memberikan trailer untuk hampir setiap poin yang akan saya sampaikan. Mantap. Jadi memang iya ya, kalau kita lihat memang ayat 1 nih pembuka gitu ya. Ayat 1 ini pembuka untuk satu perikop selanjutnya gitu. Memang ini kalau saya bilang celahnya dibuka di ayat 1. Gitu. Dan ini penuh dengan pertanyaan. Untuk apa Dina mengunjungi perempuan negeri itu? Ya kan untuk apa? Dan tadi Mas Kris juga menambahkan bahwa kok Yakub kok diam saja gitu ya ketika Dina pergi. Kenapa paling enggak diberikan penjaga atau seperti apa gitu kan supaya memang Dina tidak tidak dijahati sebagai macamnya. Gitu. Itu memang menariknya. Memang benar itu menjadi pembuka perikop malam hari ini. Memang celahnya di sana. Nanti akan saya bahas ya lebih dalam lagi mengenai itu. Nah selamat datang baru bergabung ya. Nah yang selain itu juga yang menarik lagi waktu Mas Kris membahas tentang Yakub. Nah ini ya, kedengaranlah kepada Yakub bahwa Sikem mencemari Dina tapi anak-anaknya di padang menjaga ternaknya, jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. Nah ini mau menarik ya. Satu sisi kita bisa melihat memang yang dibilang Mas Kris juga ada benarnya bahwa seakan Yakub mendiamkan masalah ini dan tidak berbuat apa-apa, seakan Yakub begitu. Ya kan, dan akhirnya memang sampai Simeon dan Lewi itu mengambil tindakan sembrono gitu. Ya kan, tanpa izin orang tuanya, tanpa persetujuan siapapun, dia mengambil tindakan sembrono untuk membunuh satu kota itu. Ini menarik. Tapi satu sisi juga kalau kita baca Kejadian 32 ayat 21. Kejadian 32 ayat 21. Kita tahu ya, 32 ayat 1 itu aja perikopnya, judul perikopnya itu Yakub takut bertemu dengan Esau.
Ya, Kejadian 32 ayat 1 ini sudah kita bahas 2 minggu yang lalu nih. Yakub takut bertemu dengan Esau dan akhirnya pasti Yakub ini apa nggak tenang, gitu kan. Pasti Yakub nggak tenang, bahkan saking ketakutannya Yakub malah membuat banyak sekali siasat, gitu ya. Tapi menariknya di ayat ke-21 ini menarik. Ditulis begini, jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Yakub bermalam di tempat perkemahannya. Artinya apa? Yakub tidur. Dan saya kalau tidak salah, saya sempat baca tafsiran dari Santo Ambrosius, saya kalau tidak salah, membahas tentang hal ini adalah menunjukkan ketenangan batinnya Yakub. Jadi takut-takutnya Yakub, gitu kan? Dan konteks Kejadian 34 mungkin juga semarah-marahnya Yakub, tapi ketenangan batinnya itu luar biasa. Itu ditunjukkan dalam Kejadian 32 21. Dan mungkin ini juga yang tercermin di Kejadian 34 ini tadi. Ayat berapa tadi ya? Ayat 5. Jadi bentuk ketenangan Yakub, gitu ya. Itu salah satu sudut pandang, gitu ya. Tapi sudut pandang yang lain juga yang bisa benar juga adalah memang seakan Yakub mendiamkan persoalan ini, gitu ya. Dan ya mungkin banyak dilema, gitu ya, banyak dilema. Tapi setelah itu di ayat ke-7, nah Yakub baru membicarakan dengan anak-anaknya. Gitu, Yakub baru membicarakan dengan anak-anaknya. Oh, kecil ya? Atau mungkin suara saya kecil? Enggak. Mungkin yang lain bisa ini bisa konfirmasi apakah suara saya kecil? Jelas. Oh ya. Mungkin bisa diperbesar mungkin volumenya ya. Atau mungkin lift lalu masuk lagi mungkin supaya ini. Oke, terima kasih. Oke. Jelas ya. Nah, itu juga salah satu hal. Lalu tadi juga Mas Kris juga membahas bagaimana Simeon dan Lewi itu memanfaatkan agama ya, alasan agama untuk menjahati orang. Oh, ini bagus sekali. Itu memang permenungan yang sangat bagus. Dan nanti juga saya akan bahas mengenai hal itu. Wah, terima kasih Mas Kris. Wah, mantap nih. Makin pertemuan makin dalam sharing dari Mas Kris. Luar biasa. Terima kasih Mas Kris. Yang lain? Mungkin silakan komputer, monggo. Ya, mau nanggepin yang tadi Chris bilang kalau ayat itu mungkin tidak bisa membunuh gitu. Kalau menurut saya sih bisa-bisa aja gitu. Ya ini sih menurut saya gitu. Dan saya juga tidak menyalahkan pendapat Chris gitu. Kalau menurut saya sih apalagi zaman sekarang gitu ya. Mungkin membunuhnya dalam tanda kutip bisa, atau membunuh secara nyata juga bisa, tapi memang sih secara tidak langsung. Misalnya saya suka mendengar ada satulah tokoh gitu, lumayan besar sih tokohnya. Cuma anehnya tuh ketika dia khotbah tuh seringnya menghina atau menjelek-jelekan gereja lain gitu. Itu sering banget saya dengar. Saya tuh sampai heran sendiri, ini teh dia bikin seminar teh bukannya membahas firman atau ya membahas firman lah gitu. Tapi kok sibuk menjelekkan, menghina gereja lain. YouTuber pun kayak gitu, YouTuber rohani gitu. Ada YouTuber teh yang serang padahal ya sesama Kristen gitu,
tapi saling serang gitu. Tapi ini teh apa sih maksudnya gitu. Nah itu bisa jadi membunuhnya dalam tanda kutip ya, bisa jadi dia membunuh diri sendiri, bisa. Kalau misalkan orang yang dia serang itu ternyata benar itu dari Roh Kudus, pemahaman perenungan dia benar-benar minta dari Tuhan dan benar-benar dikasih dari Tuhan, berarti secara nggak langsung dia menentang Tuhan loh gitu. Dia dalam tanda kutip bunuh diri loh. Yang dia salahkan, yang dia maki itu berarti Tuhan sendiri loh gitu. Itu pertama gitu. Yang kedua ya juga dia bisa jadi membunuh iman orang tersebut gitu. Mungkin orangnya nggak kuat iman gitu, imannya jadi down gitu karena diserang terus netizen Indonesia teh ya brutal, sangat brutal. Kalau saya lihat kan ngeri banget gitu. Nah bisa juga membunuh dalam arti sebenarnya, tapi memang secara tidak langsung. Banyak sekali ya youtuber, banyak sekali influencer ya, mungkin TikTok lah atau apa gitu, yang dihajar habis sama netizen itu sampai bunuh diri gitu. Ya mungkin kita menyerang dengan firman, mungkin apa kamu ini kan firmannya begini firmannya begini ya. Kalau orang itu nggak tahan mental, mungkin dia bisa bunuh diri. Itu kan secara nggak langsung kita benar-benar membunuh dia pakai firman gitu sih. Itu sih menurut saya tadi ya, nanggepin aja tadi ada langsung celing gitu. Ada insight langsung waktu Bro Chris ngomong seperti itu gitu. Mantap ya Bro Chris. Tapi saya setuju sih sama Bro Albert, itu pemikiran perenungan Chris tadi itu benar hebat. Saya juga nggak nyangka lah. Emang berkembang terus Bro Chris lah. Terus sekarang saya masuk ke perenungan saya. Nah, saya tadi setuju banget sama Chris ya tentang sikapnya Yakub gitu. Terus juga saya sangat setuju ya kalau perbuatan Sikem itu benar-benar bejat, benar-benar ya itulah di luar akal sehat gitu. Cuman saya mau mandang dari sisi yang lain gitu. Kalau saya mandangnya dari sikap empati yang tidak dimiliki oleh anak-anak Yakub gitu. Maksudnya dalam satu sisi memang mereka berempati ya, karena Dina itu satu-satunya anak perempuan dari 12 anak ya, belum ada Benyamin kan, belum ada Benyamin, berarti dari 12 itu Dina satu-satunya anak bontot lagi kan, itu teh bungsu dari Lea ya, bungsu dari Lea, anak bontot, cewek lagi, pasti kan disayang banget. Ya dalam hal itunya sih empatinya ada sih memang. Mereka berempati dengan Dina adiknya sendiri. Tapi di sisi lain itu yang mau saya soroti ini, mereka harusnya mengerti tentang pengampunan karena mereka mengalami sendiri, mereka melihat sendiri dengan mata kepala mereka sendiri dari pengampunan omnya siapa namanya, Esau. Dari si Esau, mereka ngelihat Esau itu udah siap-siap tempur dengan 400 orang pilihannya untuk menyerang mereka, untuk menyerang bapaknya, untuk menyerang mereka. Kalau si Esau itu nggak punya
rasa pengampunan habis tuh Simeon sama Lewi gitu. Harusnya mereka tuh paham arti pengampunan. Mereka pun melihat bagaimana Yakub sampai berlutut, sampai ngasih persembahan, minta apa? Minta pengampunan. Nah, mereka harusnya mengerti itu juga ya, di samping memang ya bejat Sikemnya dan rasa sayangnya sama Dina, mereka pun harusnya mengerti artinya pengampunan itu. Kalau mereka tidak diampuni, mereka yang terbantai gitu. Harusnya kalau mereka pas membantai orang-orang itu, apakah tidak terbersit gitu di benak mereka nih ketika mereka membantai, apakah tidak terbayang sama mereka, kalau paman gua si Esau itu nggak mengampunin gua, nggak ngampunin Yakub lah maksudnya, wah saya nih yang dibantai nih gitu kan. Harusnya mereka tuh mengerti gitu, punya empati seperti itu karena mereka mengalami sendiri. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau potong dulu. Saya mau keingetan ada ketika saya dulu banget saya jadi mentor di SHDR ya, SHDR apa ya? Saya jadi lupa ini singkatannya apa sih SHDR? Seminar Hidup Dalam Roh. Ya, Seminar Hidup Dalam Roh, Seminar Hidup Baru ya, atau SHB ya. Nah, waktu saya jadi mentor itu teh ada setelah saya habis mentorin, jadi udah beres nih, udah bubar. Ada 2 orang nih yang nyamperin gua. Satu orang mulai bisa menerima karismatik itu, satu orang itu. Satu lagi dia nggak bisa nerima sampai sekarang. Dua-duanya datang ke saya terus cerita gini. Ini mereka sih, yang satu pernah sempat bergabung di PDI Borromeus, yang satu ini. Mereka datang, Pit, tadi ada yang sharing, Pit. Sayangnya itu anggota Borromeus juga sayangnya yang sharing itu teh. Gini loh, Pit, kata mereka berdua teh. Tadi itu si A lah, anggaplah si A gitu. Si A itu cerita seperti ini. Waktu si A itu naik bis, di bis itu tuh ada copet. Nah, si copet itu ngincer si A. Nah, tapi untungnya ada bapak-bapak yang kasih tahu si A ini kalau di sebelahnya tuh copet dan sudah mulai ngincer nih, tangannya udah mulai pegang-pegang tasnya gitu. Makanya si bapak itu dengan gimana lah pokoknya dengan cerdiknya gitu ngasih tahu si A ini. Akhirnya si A ini pindah ke belakang gitu. Si A pindah ke belakang, copetnya masih di depan kan. Nah, terus si A bilang, oh puji Tuhan saya diselamatkan melalui bapak ini gitu. Ya bersyukur perlindungan Tuhan bla 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 gitu. Terus katanya saya ngelihat copet itu ngincer orang lain di depan, itu ngincer orang lain. Terus kan ditanya, terus gimana? Ya udah saya diemin aja gitu ya. Ya saya diam aja gitu. Ya puji Tuhan saya diselamatkan. Tapi tadi dia diem aja. Aduh gimana ya. Itu teh jadi bahan olok-olok jadinya teh, karena ya kalaupun takut gitu, ada banyak cara lah, mungkin misalnya nyolek orang di sebelah gitu. Nyolek orang di sebelah terus tunjuk-tunjuk depan gitu loh. Ngasih kode tunjuk-tunjuk depan gitu kalau takut kan. Misalnya frontal gitu. Woi maling gitu, takut begitu ya, mungkin ya minta apa ya, hikmat gitu ya, tunjuk senggol-senggol orangnya gitu, seorang sekitar dia gitu kan, di belakang posisinya gitu kan, ya apalah gitu kan. Jadi mereka berdua teh yang cerita sama saya teh, aduh ketawa ngakak.
Jadi oh ya saya diselamatkan Tuhan. Terus gimana? Ya udah saya diam aja ngeliatin orangnya itu yang di depan dicopet. Ya udah saya diam aja gitu. Ya harus ya ngerti sih ya, takut apa gitu sih. Cuman teh gimana ya gitulah. Pokoknya saya juga bingung. Ya kalau kalau orang punya berempati lebih ya harusnya juga saya sudah ditolong, ya saya harus menolong orang itu. Saya sudah diselamatkan Tuhan, ya apa salahnya saya menyelamatkan orang gitu. Seperti Simon Lewi, saya sudah diampuni, ya apa salahnya saya mengampuni gitu. Ya seperti itulah. Hanya Simeon Lewi itu seperti itu, sudah diampuni tapi dia tidak mau mengampuni gitu. Makanya waktu saya pelajari ini saya baru tahu ternyata ya kita semua udah tahu ya, saya juga udah tahu Lewi kan terserak ya, tidak dapat tanah. Nah, ternyata Simeon pun seperti itu. Saya baru tahu. Ternyata bukan Lewi aja yang nggak dapat tanah, Simeon pun nggak dapat tanah gitu. Waktu saya lihat tuh, terus saya cari-cari di Musa itu ternyata tidak memberkati Simeon. Saya teh di web teh sampai cari ini mana sih berkat Simeon, ini ngaco nih webnya, sesat kayaknya nih webnya, saya sampai marah kesal sendiri. Ternyata waktu saya gali lebih jauh memang nggak diberkati sama Musa. Kaget saya baru tahu dari situ gitu. Ya ini mah cuman fun fact aja sih, saya baru ngerti, saya baru tahu ternyata bukan cuma Lewi yang terserak, ternyata Simeon pun terserak gitu, nggak punya tanah dan tidak diberkati Musa gitu. Nah ya itu berkat Yakub pun itu digabungan, Simeon sama Lewi itu digabung, kalian tuh terserak gitu, kalian mah nggak, ya terserak gitulah pokoknya. Dan saya baru ngerti kalau orang yang kepahitan tidak mau mengampuni ya berkatnya seret gitu. Dan lebih parah lagi kalau nggak mengampuni ya tidak diampuni Tuhan. Ya kalau mikir ekstrimnya ya kalau nggak diampuni Tuhan ya berarti kemana ujungnya, ya pasti ke neraka gitu. Karena ya kalau mau masuk surga kan harus diampuni dulu sama Tuhan kan. Nah, itu ngeri sih, kalau soal pengampunan itu ngeri banget nih. Kalau selama kita hidup ya bisa jadi berkat kita seret. Apalagi kalau kita pulang tidak diampuni Tuhan, ya kita gimana masuk surganya gitu. Ya mungkin gitu aja sih. Thank you, bro. Wah, mantap. Luar biasa kok, Peter. Jadi memang ini ya, pembantaian yang dilakukan oleh Simeon dan Lewi ini mempunyai dua sudut pandang. Ada, punya dua sudut pandang. Dan nanti juga saya akan sampaikan dua sudut pandang itu juga, gitu ya, mengenai pembantaian yang dilakukan oleh Simeon dan Lewi, gitu ya. Ada dua sudut pandang yang menarik memang. Kita bisa melihat dari sudut pandang yang positif. Tadi Peter bilang sebagai bela rasa, gitu ya, empati, simpati, empati itu terhadap Dina. Dan kita juga bisa melihat dari sudut pandang negatif, gitu ya. Bagaimana tadi kok Peter sampaikan mereka yang tidak bisa mengampuni. Mas Kris juga sharing juga mereka yang memanfaatkan hal agamawi gitu ya untuk kepentingan mereka. Gitu. Nah, ini memang ada dua sudut pandang dan nanti juga saya akan sampaikan dua sudut pandang ini, mengenai dua sudut pandang ini. Dan lagi-lagi kita bicara tentang pengampunan ya, itu memang sangat menarik tuh. Karena memang tidak bisa dipungkiri pengampunan itu atau luka batin itu mempengaruhi seluruh, bukan seluruh, lebih tepatnya mungkin sangat banyak aspek dalam kehidupan kita. Gitu. Luka batin dan pengampunan itu akan mempengaruhi sangat banyak aspek dalam kehidupan kita sebenarnya. Mulai dari karakter, mulai dari cara kita bersikap menanggapi sesuatu, mulai dari keputusan itu kita bisa lacak sebenarnya. Kenapa kita memutuskan sesuatu berdasarkan apa, dan sebagainya macamnya itu semua ternyata ada di dalam batin masing-masing orang.
Nah, kira-kira begitu. Wah, luar biasa. Mantap ya. Semakin hari semakin luar biasa sharing-sharingnya. Saya lihat. Puji Tuhan. Mantap, mantap. Nah, monggo, siapa lagi? Kita masih ada waktu 15 menit untuk bisa saling sharing. Atau mau ada kesaksian, atau mau bertanya juga boleh. Monggo silakan. Selamat yang baru bergabung ya. Kita bahas Kejadian 34 ayat 1 sampai 31. Dina dan Sikem. Nah, monggo silakan. Silakan Jos. Siap. Ini sebenarnya hanya sekadar komentar ya, lebih tepatnya. Mungkin juga ya, mungkin komentar agak receh ya. Tapi sebenarnya ketika melihat Simeon dan Lewi ini yang melakukan tipu daya ini sebenarnya ya jadi teringat juga zaman Yakub masa muda ya sebenarnya. Jadi bedanya meskipun mungkin Yakub nggak sampai membunuh dan nggak sampai gimana-gimana ya, dan maksudnya dan pada akhirnya juga kita tahu juga sepengetahuan saya juga tidak ada darah yang tertumpah gara-gara itu ya. Paling nggak tidak ada darah yang langsung tertumpah gara-gara itu, tapi saya ngeliat, wah ini Simeon dan Lewi ternyata juga menipu juga gitu, meskipun mungkin emang penyebabnya sekarang beda dan apa yang tujuannya mau capainya juga beda. Cuman menarik ketika ternyata melakukan hal itu gitu. Mungkin apa ya, jadi dan mungkin juga Yakub juga terenyuh juga ya, karena wah ini kenapa kayak gini juga, kenapa kayak saya gitu mungkin pada waktu itu. Karena ternyata dia juga melakukan tipu daya juga, karena kan maksudnya kalau mungkin setelah pada akhirnya kan nanti kan kita akan lihat bangsa Israel makin besar dan memang punya prajurit sendiri dan semacamnya gitu kan. Cuma ini kan mereka ternyata udah memang kecil tapi sengaja dilakukan suatu tipu daya supaya si Simeon dan Lewi itu bisa membunuh semuanya itu gitu. Ya, dan ya itu sih, saya cuman kayak ya kayak Yakub ya gitu, maksudnya Yakub zaman muda gitu, itu aja sih. Wah, terima kasih Jos. Bener tadi ya, yang itu juga apa ini istilahnya itu gema. Kalau di tafsiran itu istilahnya itu, jadi apa? Kalimat yang bergema gitu ya kira-kira. Jadi apa yang dilakukan oleh Yakub itu seakan yang dilakukan oleh Simeon dan Lewi ini bentuk apa gema dari yang dilakukan Yakub dulu. Tapi memang menarik tadi waktu Jos bilang bahwa waktu Yakub melakukan tipu daya terhadap Esau, tetapi tidak sampai menumpahkan darah. Simeon dan Lewi melakukan tipu daya terhadap Hemor dan Sikem, tapi sampai menumpahkan darah. Pertanyaannya kenapa kok bisa? Kok bisa Yakub tidak menumpahkan darah, kok bisa Simeon dan Lewi menumpahkan darah? Nah, ini menarik nih. Tadi menurut saya ini sudah dijawab sama komputer tadi. Karena antara Yakub dan Esau ada pengampunan. Sekalipun semarah-marahnya Esau, gitu ya, dengan Yakub, karena Yakub mencuri, mengambil sesuatu yang sangat penting buat masyarakat kuno saat itu, tapi karena Yakub yang mau merendahkan diri dan Esau yang mau mengampuni, maka penumpahan darah dapat dihindari dan tidak terjadi. Ini menarik. Sedangkan tadi komputer juga sampaikan bahwa Simeon dan Lewi tidak mengampuni Hemor dan Sikem. Maka penumpahan darah terjadi. Dan memang kalau kita, nanti saya akan bahas karakter Hemor dan Sikem. Ya sorry tuh, saya mau bilang ini memang orang bejat. Hemor dan Sikem ini. Nanti saya akan bahas, saya akan menunjukkan karakter yang utama dari Hemor dan Sikem dan betapa buruknya Hemor dan Sikem ini. Dan kita bisa belajar dari situ. Siapa tahu kita seperti Hemor dan Sikem. Tanpa kita sadari. Nah, itu menariknya. Wah, terima kasih, Jos. Ya, kita lagi-lagi membahas tentang pengampunan. Karena memang ini sangat penting ya. Ampunlah orang yang bersalah pada kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah. Ampunlah dosa kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Kalau Tuhan Yesus bilang, jadi kalau kamu tidak mengampuni sesamamu, bagaimana Bapa akan mengampuni engkau? Wah, itu.
Sangat menarik. Wah, terima kasih, Jos. Monggo silakan. Yang lain, kalau masih ada yang mau sharing, mau kesaksian atau mungkin mau bertanya, monggo silakan. Leo, mana Leo? Aku suruh ngomong apa? Lagi kosong. Oke. Tidak apa-apa, Le. Atau ini nggak wajib bahas itu ya? Sharing aja boleh nggak sih? Boleh. Sharing aja ya. Silakan. Oke, sharing. Silakan. Teman-teman, ini sharingnya cukup itu sih, cukup mengejutkan kali ya. Seperti kita tahu bahwa Papua sekarang kan hampir merdeka ya, hampir dikit lagi tuh hampir merdeka gitu. Nah, tahun 2022 itu nanti si Jokowi itu akan ke Papua untuk melihat anak-anaknya di sana tuh apakah cukup berkembang atau tidak gitu. Nah, apa sih yang ingin saya sharingkan? Nah, entah bagaimana baru tadi sore saya pun mendapatkan kesempatan untuk mengambil bagian dari itu. Saya di bagian ketua tim. Ya saya bersama dengan orang-orang di KWI juga ada sebagian. Ada anak mudanya juga, ada orang tuanya juga. Intinya kita mau memberikan suatu pelatihan camp selama 5 hari di sana berkaitan dengan mentalitas digital marketing dan lain-lainnya. Nah itu banyak banyak macamnya. Hal yang saya syukuri adalah saya pun tidak punya banyak pengalaman di sana, tapi entah bagaimana saya dipercaya untuk ikut ambil bagian dan bisa berkontribusi lebih dalam acara itu. Ya kira-kira gitu, namanya Papua Muda Inspiratif. Kalau teman-teman cari di Google juga pasti ada. Jadi arahnya ke situ. Dan ya semoga sharing saya bisa dipahami lah maksudnya. Udah cukup itu aja teman-teman. Thank you. Jadi aku akan berangkat kira-kira Januari sampai September secara berkala 5 hari gitu ya. 5 hari balik, terus 2 bulan lagi ke sana lagi untuk supervisi proyek, balik lagi ke Semarang gitu. Ya gitulah. Thank you. Wah, luar biasa. Iya nih. Sangat concern khususnya mengenai hal tentang kebangsaan ya. Iya, ya gitu deh. Luar biasa. Terima kasih, Le. Berarti ini concern kita ya. Kalau Leo sharing seperti itu, berarti ini concern kita, bagian kita untuk mendoakan. Tapi mungkin bagi teman-teman yang punya dorongan lebih seperti Leo ya, doakan. Kalau emang tuh dorongan sangat kuat dan teman-teman percaya dari Roh Kudus, lakukan. Ya, tapi at least salah satu usaha yang bisa kita lakukan, kita doakan. Kita doakan untuk ya NKRI harga mati lah. Ya. Wah, terima kasih, Le. Menggugah, sangat menggugah. Monggo silakan, mungkin ada lagi satu orang lagi yang mau sharing, mau kesaksian atau mau bertanya. Monggo silakan. Ambo mana suara Ambo ya? Biasanya dia pasti punya ide-ide yang out of the box. Selamat malam. Malam, Bang. Enggak, ini apa? Lagi
lagi di rumah sakit, nemenin istri lagi sakit. Ya mohon didoakanlah supaya Oh, cepat sembuh. oh iya iya, Nah, cepat sembuh ya, di semangat. Jakarta. Ini apa, asam lambung. Ya, itu aja. Maaf. Siap Bang Ambo. Masuk lagi. Saya tulis doa ya. Istri Bang Ambo. Biar segera pulih. Nanti kita akan doakan di akhir acara. Nah, monggo silakan. Ada lagi yang mau sharing? Tidak ada? Oh ya, Kak Melva ya. Nanti kita doakan. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan paparan. Ya, saya akan lanjutkan dengan pemaparan. Nah, akan ada 4 poin pemaparan. Akan ada 4 poin pemaparan.